Amr bin Nuhai Al-Khuzai. Ini dia yang pertama kali, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, membuat patung-patung yang disembah sehingga ditaruh di Ka'bah patung-patung ini. Ini Amr bin Nuhai Al-Khuzai. Ini awal terjadinya kesyirikan. Dari awalnya Nabi Nuh, kemudian setelah itu Nabi Nuh mendakwakan, setan terus membisiki setiap kaum untuk melakukan lagi kesyirikan. Makanya kalau kita lihat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka mendakwakan dakwah tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami menyembah patung-patung ini. Ini sudah menjadi apa? Kata mereka kebudayaan, tradisi kebudayaan menyembah patung ini. Ini kesyirikan. Dan tetap harus didakwakan. Gak boleh kita biarkan terus. Dan kalau kita lihat sekarang ini penyembahan manusia kepada kubur ada apa tidak? Banyak. Ini warisannya dari umat-umat terdahulu. Penyembahan kepada kubur. Orang datang berbondong-bondong ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur habib, ke kubur-kubur syekh. Mereka minta di sana. Awalnya apa? Ibadah. Nggak minta doa kepada Allah supaya dikabulkan doanya karena dekat kuburannya orang soleh. Tapi lama kelamaan setan membisikkan mereka gimana? Menyembah kubur itu, minta kepada mereka. Awalnya kepada Allah, lama kelamaan meminta kepada penghuni kubur. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Mereka i'tikaf di sana, nangis, minta supaya dimudahkan semua urusannya, dihilangkan penyakitnya, dimudahkan jodohnya, kemudian agar dilariskan dagangannya, dinaikkan jabatannya atau segala macam. Itu terjadi. Dan ini yang melakukan ini jutaan. Ini kesyirikan. Makanya dakwah tauhid enggak pernah berhenti. Harus terus dakwah ini. Karena ingin menyelamatkan manusia dari kesyirikan. Karena ini dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim syirik ini. Kemungkaran yang paling mungkar. Dan ancamannya neraka. Makanya kita lihat sekarang ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Antum lihat di halaman 173. Di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Allah SWT tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepada Allah jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dengan sesuatu kepadanya, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, seperti yang sudah kita baca hadisnya pada pekan yang lalu di halaman 171. Bahwa syirik itu dosa besar yang paling besar, akbarul kabair. Kemudian di ayat 116-nya Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik itu sesat. Orang yang berbuat syirik itu pertama tidak diampuni dosanya. Yang kedua disebutkan bahwa dosa syirik dosa yang sangat besar. Yang ketiga orang yang berbuat syirik dia sesat. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Enggak ada yang paling sesat melainkan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Jadi ini dosa besar yang paling besar. Dan ini harus didakwakan kepada umat ini agar mereka faham, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tentang orang
yang berbuat syirik itu dikatakan dia sesat, antum bisa lihat dalam surah Al-Ahqaf. Tadi di surah An-Nisa ayat 116 sudah jelas itu, sesat. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Ahqaf. Surah 46 ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Sedangkan mereka lalai dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Maksudnya orang yang paling sesat orang yang berdoa kepada Allah. Apakah yang dia berdoa itu kubur, batu, pohon atau yang lainnya? Mereka tidak mendengar orang yang berdoa kepada mereka. Mereka lalai. Wa idza husyiran nasu, apabila manusia dikumpulkan nanti pada kiamat, kanu lahum a'daan, mereka akan jadi musuh. Artinya orang yang disembah ini akan jadi musuh kepada yang menyembahnya. Wa kanu bi'ibadatin kafirin, dan mereka mengingkari ibadah mereka. Sebab yang disembah itu bukan hanya patung-patung, ada juga yang disembah orang-orang soleh atau imam-imam yang disembah. Sedangkan para imam orang soleh nggak pernah menyuruh mereka untuk menyembah mereka. Mereka nggak redho disembah. Bahkan juga Nabi disembah. Nanti di hari kiamat mereka mengingkari semuanya. Dan itu kehinaan bagi orang yang menyembah, yang dimasukkan Allah ke dalam neraka dengan sebab itu. Jadi mereka mengingkari orang yang disembah itu. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan sorga. Diharamkan sorga. Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan sorga baginya dan tempatnya neraka, dan tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ya, sudah dijelaskan bahwa orang yang berbuat syirik haram baginya sorga. Orang yang berbuat syirik itu ketika dia berbuat syirik, dia masuk neraka. Makanya disebutkan orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik masuk neraka. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyembah sekutu selain Allah, maka dia pasti masuk neraka. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian dari riwayat Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu, dakhala an-nar, maka dia pasti masuk neraka. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Jadi orang yang berbuat syirik itu jaminannya adalah neraka. Haram bagi dia sorga, haram. Yang mengharamkan siapa? Allah. Yang memiliki sorga dan neraka Allah. Allah yang mengharamkan masuk sorga. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang berbuat syirik kepada Allah itu diharamkan baginya sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang zalim itu enggak ada penolongnya. Kemudian yang ketiga, ancaman yang ketiga, orang yang berbuat syirik itu dihapuskan seluruh amalnya. Semua amal kebaikannya akan dihapuskan. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang
kisahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam di surah Al-An'am. Kemudian di akhir ayat itu setelah Allah menceritakan para nabi dan rasul, Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka, maksudnya mereka ini para nabi. Sekiranya mereka, maksudnya para nabi, para rasul, menyekutukan Allah, maka pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi para nabi, para rasul, kalau mereka berbuat syirik, ya hapus amal mereka. Dan Anda bisa lihat tuh, itu surah Al-An'am ayat 88. Di ayat sebelumnya 87, 86 terus sebelumnya itu menjelaskan tentang para nabi, Allah sebutkan. Nah, kalau para nabi, para rasul, kalau mereka berbuat syirik, maka dihapuskan seluruh amalnya. Hatta kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, antum lihat ayatnya ini di bawahnya surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kita melihat di sini surah Az-Zumar surah 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, maka akan hapus amal-amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang rugi. Arti Nabi Muhammad SAW kalau berbuat syirik hapus amalnya, hapus. Bahkan dikategorikan termasuk orang yang zalim. Antum lihat dalam surah Yunus, Allah menyebutkan surah Yunus surah 10 ayat 106. Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Surah Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa membahayakan kamu. Kalau engkau lakukan juga Muhammad, maka sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Minadh dhalimin ay minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik. Jadi Allah sudah ingatkan Nabi Muhammad SAW demikian, ya apalagi kita. Jangan sampai kita jatuh perbuatan syirik. Kalau jatuh perbuatan syirik, hapus seluruh amalnya. Pahala amal sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, dan seluruh amal yang lain. Kalau dia berbuat syirik, hapus seluruh amalnya. Seluruh amalnya hapus. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, tempatnya di neraka. Jadi masalah besar ini, masalah syirik bukan masalah kecil. Yang kita wajib ingatkan kaum muslimin agar jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Kalau sampai mereka menyembah kubur, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, atau yang lainnya, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ini syirik, syirkun akbar, syirik yang besar. Hapus amal-amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, hapus semuanya. Jadi orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukannya akan dihapus oleh Allah. Salat, puasa, sedekah, silaturahim, menolong fakir miskin dan yang lainnya itu akan dihapuskan. Yang keempat, orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Maka Nabi Muhammad SAW memerangi mereka, memerangi kaum musyrikin. Faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Dalam surah At-Taubah ayat 5. Rasulullah SAW juga bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabum 'ala Allah taala.
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah SWT. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Dan ini yang melakukan adalah ulil amri. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka wajib untuk menegakkan salat yang 5 waktu. Kemudian wajib juga mereka membayar zakat bagi yang sudah mencapai nisab dan haul. Kalau mereka sudah lakukan demikian, maka terjaga darah dan hartanya, dan hisabnya atas Allah, kecuali dengan hak Islam. Arti kalau dengan hak Islam maksudnya hak Islam ini hak yang wajib ditunaikan, seperti zakat umpamanya wajib ditunaikan. Mereka nggak mengeluarkan zakat, boleh diperangi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengambil dalil dengan hadis ini. Ketika ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kata Abu Bakar, akan perangi karena ini hak Islam. Ketika dia sebagai orang Islam wajib dia membayar zakat. Ketika nggak bayar zakat, aku akan perangi. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an orang-orang yang tidak membayar zakat. Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Dan ini dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi mendakwakan dulu, bukan langsung memerangi. Nabi mendakwakan semuanya kaum musyrikin agar mereka masuk dalam agama Islam. Nabi dakwakan agar mereka masuk dalam agama Islam. Ketika mereka tidak mau untuk masuk dalam agama Islam, ditawarkan agar mereka membayar jizyah, pajak. Ketika mereka nggak mau membayar pajak, diperangi. Dan ini terus, makanya puluhan kali Nabi berperang. Dan ini jihad termasuk dari puncaknya agama Islam. Tapi ini jelas Nabi sebagai pemimpin, sebagai ulil amri alaihi salatu wassalam, ulil amri Nabi. Jadi perang itu dalam Islam harus dengan ulil amri, nggak bisa orang perang dengan sendirian, nggak boleh. Harus dengan ulil amri. Dan itu semua kitab-kitab akidah Ahlussunnah menjelaskan. Jadi perang itu bersama ulil amri dan memerangi kaum musyrikin agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ini didakwakan dulu, dakwah. Ketika mereka nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru diperangi. Dan ini melihat kepada maslahat dan mafsadah, dan juga harus ada kebijaksanaan dari ulil amri. Dan syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kemungkaran yang paling mungkar. Ini syirik ini. Kalau timbul pertanyaan, kenapa masih ada orang-orang yang berbuat syirik? Kalau masih ada orang berbuat syirik, antum perhatikan, ya karena mereka tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak tadabbur kepada ayat Allah. Yang kedua karena kebodohan, kejahilan. Yang ketiga karena mereka mengikuti nenek moyang. Ini kesyirikan. Jadi ketika mereka ini tidak mentadabburi ayat Al-Quran, ya terjadi kesyirikan. Seperti tadi saya sebutkan tentang surah Nuh. Itu dibaca oleh semua orang dan hafal mereka. Hatta di pondok-pondok, kiai-kiainya juga hafal itu, surah Nuh. Tapi tidak paham tentang isi dari surah Nuh itu. Bahwa awal terjadinya kesyirikan karena membuat apa? Beribadah di sisi kubur. Kemudian setelah itu membuat patung, lukisan. Dan ini yang sekarang ini orang mengatakan ibadah di kubur-kubur, yang mereka melakukan apa? Mengatakan bahwa itu tawassul. Artinya menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara. Yang kita lihat bukan namanya, tapi hakikatnya. Hakikat apa yang dilakukan oleh mereka. Karena sama aja orang-orang musyrikin juga sama menjadikan patung-patung dan kubur-kubur sebagai apa? Perantara kaum musyrikin. Mereka juga mengatakan bahwa mereka itu pemberi syafaat. Jadi nggak ada beda.
perkataan dari sebagian umat Islam, oh ini tawasul perantara. Dalam Islam nggak ada perantara dengan orang yang sudah mati, nggak ada. Orang yang sudah mati nggak bisa jadi perantara kepada Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk beribadah langsung kepada Allah, untuk berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Makanya lafaz-lafaz ayatnya langsung, ud'uni astajib lakum, berdoalah langsung kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian, langsung tanpa perantara. Jadi kaum musyrikin yang mereka pertama kali melakukan berdoa atau ibadah yang menyampaikan kepada Allah dengan perantara, kaum musyrikin pertama kali. Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar. Tuh melihat surah Az-Zumar surah 39. Di awal-awal surah Az-Zumar. Ala lillahi dinul khalis, di ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina taqadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ketahuilah, agama yang ikhlas, agama yang murni itu milik Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, selain Allah, mereka jadikan sebagai wali-wali. Apakah itu kubur, patung atau yang lainnya sebagai wali. Kata mereka apa? Kata yang menyembah ini, mana abuduhum, kami nggak menyembah mereka, nggak menyembah kubur, patung, pohon, kami nggak sembah. Illa, melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian Allah mengatakan innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang pendusta dan kufur. Jadi yang dipakai alasan oleh orang-orang sekarang bahwa ini sebagai perantara tawasul kepada orang soleh, ini yang pertama kali pakai siapa? Kaum musyrikin. Ininya ayat ini. Kaum musyrikin mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak menyembah mereka, tidak berdoa kepada penghuni kubur atau patung, tapi tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Dalam Islam nggak boleh. Maka Nabi melarang yang demikian itu. Maka Nabi melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Dan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, sampai sini dulu kajian kita, karena selanjutnya panjang berkaitan dengan macam-macam syirik besar